Pemirsa, Bareskrim Polri menyita ribuan tabung whipping dari gudang di Pademangan, Jakarta Utara. Dua bos pemilik gudang ditetapkan sebagai tersangka. Ribu tabung whipping atau tabung jatawai temukan tersimpan dalam sebuah gudang di Pademangan, Jakarta Utara. Ribuan tabung ini menjadi barang bukti yang disita penyidik Subdit 3 Ditbit Narkoba Bareskrim Polri. Rabu 22 Juli, penyidik telah menetapkan dan menahan dua tersangka merupakan pemilik dan pengelola gudang. Kasus ini merupakan pengembangan dari pengungkapan pabrik gas N2O merek whipping pada April 2026. Saat ini polisi menggerebek 3 lokasi di Jakarta. Penyidik mendapati 16 gudang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia merupakan jaringan distribusi whipping. Langkah-langkah upaya yang sudah kita lakukan adalah melakukan penyidikan. Dan terakhir kita sudah melakukan penetapan tersangka terhadap owner maupun pengelola dari PT Supply Indo Sukses Sejahtera yang memiliki sekitar lebih kurang 16 warehouse seluruh Indonesia yang berada di 14 kabupaten dan kota. Selanjutnya ribuan tabung ini dibawa ke gudang penyimpanan barang bukti di Satlat Brimob Gunung Putih, Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di kawasan Kasepuhan Adat Sukabumi, Jawa Barat ludes terbakar. Akibat kebakaran, 420 jiwa kehilangan tempat tinggal. Mulia ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kebakaran hebat melanda kawasan kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan rumah adat yang terbuat dari kayu dan atap ijuk membuat api terus membesar hingga menghanguskan 50 rumah. Akibat kebakaran, sebanyak 70 kepala keluarga dengan 420 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di MCK umum yang berdekatan dengan permukiman. Polisi datang ke lokasi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan darurat berupa makanan serta akan mendirikan dapur umum. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Diduga sopir ugal-ugalan mobil box tabrak lansia di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat korban pria lansia kritis. Petugas mengevakuasi pria lansia pejalan kaki usai ditabrak mobil box di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Kerasnya hantaman membuat korban luka parah di kepala dan tak sadarkan diri. Kecelakaan bermula saat korban yang berusia 60 tahun tengah menyeberangi jalan, tiba-tiba ditabrak mobil box yang melaju kencang dari arah Gunung Sahari menuju kota. Mobil terhenti setelah menabrak pohon. Pengemudi mobil box luka ringan. Ia diduga mengemudi dengan ugal-ugalan di lokasi yang minim penerangan lampu jalan. Polisi tiba di lokasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sopir dan sejumlah saksi. Untuk penyelidikan, sopir beserta kendaraannya kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, diduga menjadi pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur, rumah suami istri dikepung warga di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi mengevakuasi keduanya dari amukan massa. Massa mengepung rumah pasangan suami istri di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara sejak sore. Mereka berusaha menghakimi suami istri yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak di bawah umur. Proses evakuasi keduanya pun berlangsung dramatis. Polisi yang datang nyaris menjadi sasaran ambukan warga. Namun, keduanya berhasil dievakuasi dan dibawa ke mobil patroli polisi. Sadam Husin Hasibuan, Kepala Lingkungan, mengatakan pasutri ini diduga menjadi pelaku pelecehan dan pencabulan anak warga sekitar. Ada pasangan suami istri melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur. Ada beberapa warga yang datang ke rumah, mungkin ada perlawanan pembicaraan sehingga terjadi pemicu ramainya atau datangnya massa karena mungkin tak setuju. Selanjutnya, suami istri yang diamankan dibawa ke Mapolres Tanjung Balai untuk dimintai keterangan. Jika terbukti, akan dilakukan proses hukum yang berlaku.
Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Polisi dibantu petugas damkar mengevakuasi jasad tanpa identitas dari gorong-gorong di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi mengautopsi jenazah untuk memastikan penyebab kematian. Warga sekitar Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jasad di dalam gorong-gorong. Sulitnya mengevakuasi jasad membuat petugas damkar Kota Tanjung Balai dikerahkan ke lokasi. Butuh waktu 1 jam, akhirnya jasad berhasil dievakuasi. Jasad pertama kali ditemukan warga saat melintas dan mencium aroma tak sedap dari dalam gorong-gorong. Tidak ditemukan identitas pada jasad tersebut. Jasad dibawa ke rumah sakit untuk divisum karena kondisi tubuh sudah sulit dikenali. Masih kita lakukan penyelidikan, untuk saat ini kita membawa ke rumah sakit. Mayat ini berkelamin apa ini? Belum bisa kita pastikan, karena sudah tidak utuh. Ada nggak tanda-tanda kekerasan di sini? Untuk sementara kita lakukan penyelidikan dulu. Kasus temuan jasad masih dalam penanganan Satreskrim Polres Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang satpam Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh karena ditemukan dengan kondisi tangan terborgol. Seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dengan tangan terborgol. Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur. Jasad korban ditemukan siang hari usai rekan korban sesama satpam kehilangan korban sejak malam saat bertugas. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasinya katanya melarang anak muda mencoret-coret itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Untuk motif ataupun pelaku atau ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Satpam di komplek perumahan di Medan, Sumatera Utara merampas ponsel nenek yang sedang duduk di kursi roda. Pelaku telah mencuri sebanyak 3 kali. Pria ini mendatangi nenek yang duduk di kursi roda sambil menggunakan ponsel di Jalan Menteng, Gang Era Medan, Danai, Medan. Pelaku tiba-tiba merampas ponsel dan melarikan diri. Keluarga memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di rumah dan melapor ke polisi. Pelaku satpam di Jalan Merbau Komplek Merbau Mas ditangkap polisi. Pelaku ternyata juga seorang residivis. Anggota pengejar,